Dengan pedoman pengelolaan DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan pedoman data keluarga miskin Kabupaten Berau, maka seluruh stakeholder di bawah koordinasi Dinas Sosial melakukan pemutakhiran data, baik DTKS maupun data keluarga miskin Kabupaten Berau. Dari hasil pendataan di tahun 2021, melalui surat keputusan Menteri Sosial, ditetapkan sebanyak 53.383 orang yang masuk kriteria DTKS di Kabupaten Berau. Sedangkan data keluarga miskin yang ditetapkan oleh keputusan Bupati sebanyak 22.629 orang. Setelah menganalisa kedua data tersebut, ternyata masih ditemukan data warga miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang pernah mendapat pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Berau belum masuk ke dalam DTKS, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dari kedua data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Iswahyudi, APT-MKes, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-14 di Puslitbang KDUD LAN Samarinda. Dalam pelatihan ini, saya mengambil tema satu data kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau. Hal tersebut sangat penting karena data merupakan hal utama dalam penentuan sasaran bantuan sosial, dan Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi data kesehatan sosial sebagai sasaran bantuan sosial. Judul dari proper kami adalah Akselerasi Satu Data Kesejahteraan Sosial atau SIDARA dalam memenuhi layanan bantuan sosial yang tepat sasaran. Melalui sinkronisasi data kemiskinan Kabupaten Berau dengan data terpadu kesehatan sosial Kementerian Sosial. Dibutuhkan penyamaan persepsi seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pendataan dari tingkat kampung atau kelurahan sampai tingkat kabupaten. Tujuan yang diharapkan adalah hanya ada satu data sebagai rujukan sasaran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga layanan bantuan sosial dapat diberikan tepat sasaran. Milestone pertama implementasi proyek perubahan yaitu pembentukan tim efektif dan SK tim efektif, konsultasi dengan mentor, penggalangan dukungan dari mentor dan Bupati Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali dari daerah Pemerintah Kabupaten Berau. Dengan ini menyatakan dukungan proyek perubahan sebagai rangkaian dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional angkatan 14 tahun 2022 pada Puslitbang KDUD LAN Samarinda yang dilaksanakan oleh Bapak Dr. Andes Iswahyudi, APT-MKes. Semoga dengan proyek perubahan ini akan memperbaiki atau meningkatkan pelayanan pembagian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Junior Simas, Bupati Berau. Dengan ini mendukung proyek perubahan sebagai rangkaian dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional angkatan 14 tahun 2022 pada Puslitbang KDUD LAN Samarinda yang dilaksanakan oleh Dr. Andes Iswahyudi, APT-MKes dengan judul Akselerasi Satu Data Kesejahteraan Sosial atau SIDARA dalam memenuhi layanan bantuan sosial yang tepat sasaran. Rapat penguatan tim efektif dan rencana kerja. Milestone kedua, penyusunan rancangan draft Perbuk bersama tim efektif. Konsultasi dengan bagian hukum terkait draft Perbuk pengelolaan data keluarga miskin Kabupaten Berau. Pembahasan draft Perbuk yang telah diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama instansi terkait. Milestone ketiga, pelaksanaan sinkronisasi data. Sinkronisasi data yang diikuti 10 kelurahan dari 4 kecamatan terdekat. Sinkronisasi data di 4 kelurahan dari 4 kecamatan. Sinkronisasi data oleh operator data. Perubahan dan penginputan data valid untuk 4 kelurahan.
milestone keempat. Launching satu data kesejahteraan sosial Kabupaten Berau. Launching satu data kesejahteraan sosial oleh Wakil Bupati Berau. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching satu data kesejahteraan sosial Kabupaten Berau secara resmi saya nyatakan dibuka. Sosialisasi satu data kesejahteraan sosial yang diikuti instansi terkait di kecamatan, kelurahan atau kampung, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan BPS di ruang rapat Bapelitbang. Hasil akhir dari proyek perubahan ini adalah terbitnya peraturan Bupati tentang pengelolaan data keluarga miskin dan tersinkronnya data keluarga miskin untuk 4 kelurahan. Manfaat proyek perubahan yaitu 1. Terbangunnya persepsi yang sama tentang pentingnya satu data kesejahteraan sosial bagi petugas kesejahteraan sosial dari kelurahan atau kampung, kecamatan, dan kabupaten. 2. Tersedianya sumber data sasaran program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 3. Bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi. Tujuan jangka menengah proyek perubahan ini yaitu tersinkronnya data keluarga miskin di seluruh kelurahan atau kampung di Kabupaten Berau. Sedangkan tujuan jangka panjang proyek perubahan ini yaitu data keluarga miskin yang ada di Kabupaten Berau bisa dilakukan pembaharuan secara periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Gamalis, SE, Wakil Bupati Kabupaten Berau, memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan sebagai sebuah rangkaian dari pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan ke-14 tahun 2022 pada Puslitbang KDOD LAN Samarinda yang dilaksanakan oleh Bapak Dr. Andas Iswahyudi APTMKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Madri Pani, Sarjana Ekonomi, Ketua DPRD Kabupaten Berau, mendukung proyeksi perubahan sebagai rangkaian dari pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan ke-14 tahun 2022 pada Puslitbang KDOD LAN Samarinda yang dilaksanakan oleh Dr. Andas Iswahyudi APTMKes. Demikianlah laporan implementasi proyek perubahan dengan judul Akselerasi Satu Data Kesehatan Sosial atau SIDARA dalam memenuhi layanan bantuan sosial yang tepat sasaran di Kabupaten Berau. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan dari semua pihak, baik stakeholder internal maupun eksternal, sehingga aksi perubahan ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.